Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para jamaah salat tarawih, salat witir di Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani kita, amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ketika kita masih diberi kesempatan hidup, gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Ketika kelolaan banyak sami diberi kesempatan oleh Allah jadi orang yang kaya, gunakan kayamu sebelum datang fakirmu. Ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah waktu luang, gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Kita hidup di dunia ini, perlu diketahui bahwa hidup di dunia ini bagaikan orang musafir. Seorang musafir, orang yang melakukan sebuah perjalanan kehidupan mereka. Mereka walaupun istirahat sebentar, mungkin berteduh di bawah pohon, sebentar lagi mereka pun juga akan meninggalkan tempat teduhan itu. Begitu juga kita hidup di dunia ini, yang kita huni bumi tercinta ini, sebentar lagi pun juga kapan dan waktunya kita tidak tahu, dunia pun juga akan kita tinggalkan. Begitu juga tatkala kita diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu suatu saat rizki pun juga akan berpisah dengan diri kita. Segala apapun yang kita cintai tak akan selama berada di dalam genggaman kita. Ketika orang cinta dunia atau hubbud dunia, yakinlah nanti apa yang kau cintai pun juga akan melepaskannya. Ketika orang cinta harta, tak selamanya harta kita genggam. Pasti suatu saat, mungkin sebelum kita meninggal, harta kita sudah berpisah. Bahkan yang jelas ketika orang itu meninggal, harta kekayaan pun juga akan sudah memisahkan terhadap diri kita. Di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu ketika kita hidup harus memanfaatkan hidupnya saling tolong menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, di dalam syariat Islam ada sistem yang sangat baik, di antaranya ada zakat, infak ataupun sedekah. Zakat ataupun infak maupun sedekah ini adalah merupakan suatu amal kegiatan yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan kepada pihak yang sangat membutuhkan. Dan ini adalah diyakini atau tidak bahwa sistem zakat, infak dan sedekah adalah merupakan salah satu bukti terbesar kesuksesan Islam untuk menuntaskan sebuah kemiskinan. Maka dari itu, kita itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, haruslah saling tolong menolong. Yang kaya bisa menolong yang miskin, yang kuat bisa menolong yang lemah. Semuanya apa yang kita miliki kita harus bantu ketika orang itu membutuhkan bantuan. Apakah bantuan yang kita keluarkan akan berkurang? Dalam segi inti dari apa yang kita keluarkan itu hakikatnya tidak berkurang. Karena itu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, manaqasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang sedekah kita dari harta yang kita keluarkan. Mungkin dari kacamata zahir, apa yang kita miliki, ketika kita kurangi, kita berikan, kita infakkan atau kita sedekahkan, mungkin cara hitung kita itu berkurang harta kekayaan kita. Tapi hakikatnya bahwa harta itu pun kelak akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, harta yang semestinya yang kita miliki
itu adalah harta yang kita keluarkan demi kemaslahatan umat, harta yang kita keluarkan untuk memberikan bantuan terhadap seorang lain. Maka dari itu kita harus memberikan sebuah semangat pada diri kita agar harta kita tidak menjadi harta yang tidak berbau, bahkan harta kita tidak menjadi harta yang ada racunnya. Maka solusinya adalah sebagian kita gunakan untuk infak, untuk sedekah, bahkan ada yang wajib kita gunakan yaitu untuk mengeluarkan zakat. Harta kekayaan itu ibarat air sumur. Ketika air sumur itu didiamkan saja, paling tidak airnya pun juga segitu. Tapi ketika didiamkan saja, maka lama kelamaan air yang ada di dalam sumur itu akan berubah. Satu di antaranya berubah warnanya, berubah aromanya, bahkan menjadi yang tidak berbau-bau, menjadi air yang berbau. Artinya tidak enak. Begitu juga ketika kita punya kekayaan, punya harta, didiamkan begitu saja, tidak diambil, tidak dikeluarkan untuk infak ataupun sedekah, bisa juga itu ibarat sebuah air yang tergenang. Mereka akan rusak, bahkan akan berbau, sehingga ketika itu berbau tentu akan meracuni diri kita sendiri. Maka dari itu kita mengingatkan bahwa segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu adalah sebuah amanah yang harus kita tidak miliki sendiri. Sebagian harus kita transferkan, kita berikan kepada orang lain ataupun kepada yang mereka membutuhkan. Agar apa? Harta kekayaan yang kita miliki itu tidak menjadi racun bagi kita. Maka dari itu fungsi di antara zakat, infak ataupun sedekah agar kita itu tidak teracuni diri kita atas kekayaan yang kita miliki. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.